Karena setelah ini belum tentu kalian akan bertemu satu sama lain. Ambil nafas panjang dan buka mata kalian dengan perlahan, sembari ucapkan dalam hati yang tulus untuk berterima kasih dengan diri sendiri dan dengan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menemani belajar selama bersekolah di sekolah ini. Itu sudah ada kunci jawabannya, tinggal kalian memasukkannya. Apa? Iya. Perfect ya. Jadi hubungan saling ketergantungan antara lingkungan dengan makhluk itu namanya adalah ekosistem. Silakan Pian. Kelompok kedua yaitu jangan. Baca dulu soalnya. Baca sayang. Polusi. Disebabkan oleh asap kendaraan bermotor termasuk ke dalam pencemaran. Dalam pencemaran apa itu? Kalau mengenai polusi yang disebabkan oleh asap. Iya, udara jawabannya. Perfect. Lanjut kelompok. Lagi. Tadi yang mewakili lagi pembahasan Saskia kok. Iya. Boleh dibaca dulu soalnya. Baca soal sayang. Upaya untuk menanam pohon kembali kita dan istilah Rebonding. Itu kami ngomong sekali tinggal melur Menanam pohon kembali ya. Reboisasi. Iya, reboisasi. Iya. Lanjut kelompok. Belum Mak? Apa soalnya? Apabila yang terjadi adalah Apa yang terjadi kalau kalian buang sampah di sungai? Oh, dia punya. Iya, apa sih? Soal terakhir. Soalnya baca dulu. pembakaran hutan. Dampak apa? Hutan merupakan dampak dari apa? Ayo. Yeah, perfect. Itu ada dampak negatif ya. Jadi dua personil ya, karena ada yang tidak perlu izin dan tidak ada abang.
Sampah apa sih yang dibuang oleh Pia? Sampah plastik, yaitu termasuk sampah anorganik. Anorganik memiliki banyak macam sampah, yaitu plastik, kaca, besi, dan karet. Sampah organik termasuk sayuran busuk, sisa makanan, dan dedaunan. Sampah bertiga yaitu obat-obatan dan yang beracun. Dampak apa sih yang akan terjadi kalau kita buang sampah sembarangan? Kalau di bantaran sungai akan menyebabkan banjir, tapi kalau di lingkungan sekolah akan menyebabkan sekolah menjadi tidak bersih dan akan menjadi sarang penyakit. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman saya ini ketika rumah dan ada kakak putri, ibu, dan ada Muhammad Wajih, Muhammad Nabi, Muhammad Nawawi, dan Muhammad Karim. Jadi kami akan menampilkan hasil video kelompok kami. Silakan disimak. Oke. Ibu, apakah sampah di sini sebanyak ini? Biasanya kalau kemarin terakhir waktu akhir April Ibu lihat tidak sebanyak ini. Namun sepertinya ada yang membuang lagi terakhir tadi Ibu lihat, dan Ibu saat keluar di situ ada warga yang mengatakan satu tosak penuh membuang lagi di sini sehingga terjadilah tumpukan sampah lagi. Kira-kira dampak sampah ini untuk sekolah kita Banyak sekali dampaknya. Kemarin kan Bu Hatin mengeluh juga karena ada bau semilir, kemudian lalat-lalat berterbangan, dan Bu Hatin kan mengganggu waktu Pian belajar kan. Itu dampaknya. Jadi itu kondisi sampah di belakang sekolah dan di sekolah. Saya membuang sampah yang sembarangan di lingkungan sekolah. Akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya, Zahra, Mulia, Najwa, Nita, Jubai, Azhar, dan Talita. Kami akan mempresentasikan hasil video dari kami tentang pencemaran lingkungan di sekitaran sekolah. Jadi dia videonya, silahkan dilihat ya. Oke. Boleh satu dijelaskan ya? Ini adalah kondisi sampah di belakang SD Negeri Gatis 8. Ini
Ada sebentar. Ada wawancara. Yang pertama, apakah jumlah sampah di sini selalu seperti ini? Ya kurang lebih, soalnya sini kan di dalam. Ya menurut ini, jangan sini lagi Pak, membilang di sampah kasihan sekolahan anak-anak sekolahan dari kerja. Kira-kira sampah di sini kalau sudah penuh diangkut kemana? Ya jangan mau di TPA yang kasih malam Pak. Soalnya di situ ya penumpukan utamanya. Apa dampak dari sampah yang sekarang ini menjadi permasalahan tak ada wajib? Oh masalah warna. Kalau yang hujan juga ini itu pulang melala. Nah jangan awal ya yang disolusikan biar parah jalannya supaya baik. Apakah ada pesan kita masyarakat untuk mengurangi pencemaran lingkungan seperti sampah? Solusinya ini harusnya diberasiakan punya kalau diberasiakan apalagi kita soalnya kesan dulu kita juga kalau apa-apa kita juga kena penyakitnya ya gitu aja. Terima kasih. Dan ini ketika kami menjelaskan dan membedakan mana tempat sampah organik dan mana tempat sampah anorganik. Yang berasal dari bahan-bahan alami atau yang menggunakan organik yang paling lain dan untuk sampah anorganik seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau non-bio. Sampah-sampah organik sudah sesuai oleh dan dapat dijadikan kompos. Contohnya seperti dedaunan, plastik kotor, dan yang lainnya. Janganlah buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok jaga. Ambil kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang apa pagi? Kalau ibu bilangnya selamat siang, kalian jawabnya selamat pagi. Supaya semangatnya lebih semangat. Selamat siang. Semangat. Semangat siang. Karena kita sudah berdoa tadi pagi, jadi kita tidak usah berdoa lagi. Kemudian hari ini ada yang tidak turun sekitar 3 orang ya. Tadi si Putri, Dianor sama Sophie. Talita ya juga berarti berempat. Talita Garin, Dianor, Putri Garin, Dianor, Alfa, Sophie, izin. Nah, habis itu hari ini pelajarannya adalah tadi sudah ya. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu nasional supaya menunjukkan rasa nasionalisme. Yang nggak kelihatan sama liriknya boleh menghadap sini dulu ya. Balik arahnya, balik arahnya. Boleh ya.
Jadi kenapa jadi menggunakan lagu nasionalisme supaya tadi menumbuhkan rasa nasionalismenya, kemudian kita tahu bahwa bumi kita juga sedang tidak baik-baik saja, jadi menggunakan lagu yang Ibu Pertiwi supaya kalian lebih melek lagi akan bumi kita. Kemudian hari ini belajarnya mengenai kelestarian lingkungan. Sebelum kita memasuki pembelajaran kelestarian lingkungan, maka ada pertanyaan Pertanyaan formatif yang pertama, apa dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan? Apa ya dampaknya? Ada yang bisa jawab? Apa? Dampaknya? Kalau kalian buang sampah, berarti dampaknya apa? Banjir. Apa lagi selain itu? Bau, penyakit. Ya pokoknya dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan kalau kalian buang sampah sembarangan berarti nanti akan menyebabkan namanya banjir, bau tadi, kena penyakit yang tadi ya kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, nih contoh untuk menjaga kelestarian lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, reboisasi penanaman pohon kembali, apa lagi? Gotong royong itu bersihkan selokan untuk lingkungan, apa lagi? Ada? Nah jadi itu contoh untuk menjaga kelestarian lingkungan ya, itu contoh kecil. Contoh kecilnya kalau di kelas berarti kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah yang berair-air itu di dalam kelas, karena kalau misalkan ulangan terus lupa untuk dibuang maka besoknya akan bau. Sering nggak mengalami bau itu? Sering. Apalagi yang minggu sebelahnya sampah bener itu. Jadi setiap kali masuk pagi timbul berbau karena ya tadi kalian tidak membuang sampah pada tempatnya. Karena yang basah kalian buang di dalam kelas. Kalau yang kering nggak apa-apa. Tapi kalau yang basah itu usahakan di luar. Itu contoh kecil ya. Kemudian sebelum mulai kita pembelajarannya, boleh kalau duduk relax. Dan kita kemarin sudah melakukan ini yang teknik stop, jadi kita lakukan kembali. Ya duduknya secara relax aja. Yang nyaman aja menaruh tangannya mau di atas meja, mau di kaki boleh. Ya, sudah siap? Ikuti yang ada di video aja. Silakan untuk duduk dalam posisi senyaman mungkin dan serileks mungkin.
Karena setelah ini belum tentu kalian akan bertemu satu sama lain. Ambil nafas panjang dan buka mata kalian dengan perlahan, sembari ucapkan dalam hati yang tulus untuk berterima kasih dengan diri sendiri dan dengan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menemani belajar selama bersekolah di sekolah ini. Ya, jadi tadi menggunakan teknik stop supaya kalian lebih peka terhadap diri sendiri juga. Ya, jadi ucapkan terima kasih kepada diri sendiri juga supaya apa? Supaya kalian selama 6 tahun di sekolah kalian kan bersama-sama nih, ya kan? Diresapi kalau hari ini tuh mungkin hari terakhir untuk kalian bersekolah atau belajar. Jadi lebih berterima kasih lagi kepada diri sendiri dan orang tua di rumah. Ya, oke, sudah bersedih-sedih. Nah, kita lanjut. Karena tadi sudah bersedih-sedih, maka sekarang stretching supaya lebih semangat lagi. Ya, udah siap kok? Udah siap belajar? Ya, stretching lagi supaya semangat. Stretchingnya tuh mudah. Buka tutup, bertepuk tangan. Besok buka tutup, bertepuk tangan lagi. Bisa ya? Dan coba 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, selalu tersenyum. Digulung-gulung, selalu tertawa. Bisa ya? Sekali lagi supaya lebih semangat. Keluarkan aja suaranya. Gak usah ragu untuk mengeluarkan suara. Ayo. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, selalu tersenyum. Digulung-gulung, selalu tertawa. Tepuk tangan kepada sini. Sudah sedikit, saatnya kita memulai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati video dan teks bacaan peserta didik mampu membuat media visual tentang pencemaran lingkungan yang tepat. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu dengan memirsa video peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja tentang cara menjaga lingkungan dengan tepat. Yang duduknya berhadap ke sana boleh balik badannya. Balik badannya ke layar. Jadi fokus ke layar dulu baru nanti ada proyeknya. Nah, lanjut. Kita akan mengamati video materi. Jadi video materi ini silakan diamati. Kemudian kalau misalkan Ibu sudah selesai menjelaskan, boleh untuk bertanya. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Kak Amalia dari Universitas Gajah Mada. Kali ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan, terutama lingkungan sungai. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu menjaga kelestarian lingkungan? Gimana sih caranya? Dan apa dampaknya untuk lingkungan kita? Simak penjelasan berikut ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Pelestarian lingkungan adalah cara melindungi lingkungan dari kerusakan, menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kenapa sih kita perlu menjaga pelestarian lingkungan?
kita perlu menjaga lingkungan alam karena lingkungan yang sekali penting untuk kesehatan dan memberi kehidupan yang baik bagi kita semua. Sedangkan lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan berbagai bencana dan penyakit. Cara menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari hal yang sederhana loh. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai, di laut, ataupun di jalan, supaya lingkungan kita menjadi bersih dan sehat, tidak mengganggu habitat hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan laut, dan agar terhindar dari bencana seperti itu. Selanjutnya, yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Ada sampah organik, sampah organik, dan sampah tidak. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah didapat. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Contoh sampah organik seperti sampah kambing, sayuran, dan kering, dan lain-lain. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang tidak mudah busuk. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kembali menjadi barang atau barang-barang lain yang berbeda. Contoh sampah non-organik seperti kantong plastik, botol minuman, dan lain. Yang terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 adalah sampah barang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan yang termasuk limbah B3 memiliki salah satu atau lebih sifat seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Contoh limbah B3 adalah limbah plastik dan limbah bahan elektronik. Yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan setiap hari, merawat tanaman dan hewan yang ada di rumah. Tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita jaga kelestariannya dengan menyiram, memupuk, dan tidak merusak tanaman tersebut. Begitu pula dengan hewan di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak habitatnya, apalagi melakukan perburuan liar. Yang keempat yaitu transportasi yang lingkungan dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi dampak pihak. Solusi adalah menggunakan udara yang dapat mengurangi kesehatan. Yang kelima adalah tidak boros menggunakan energi. Penghematan penggunaan energi dan caranya mematikan peralatan elektronik dan lampu apabila tidak dibutuhkan dan menggunakan energi fosil. Yang keenam adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Salah satu sampah yang paling membantu lingkungan kita adalah plastik. Hal ini dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama hingga beratus-ratus tahun untuk terurai. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan pencemaran air, tanah, bahkan udara. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Terlihat sederhana, tetapi besar dampaknya untuk lingkungan kita. Maka dari itu, mari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam keseharian agar lingkungan kita menjadi sehat, terawat, dan terjaga kelestarian. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi tadi yang dibahas adalah mengenai pelestarian lingkungan. Tadi ada pengertian pelestarian lingkungan gitu. Apa ya pelestarian lingkungan tadi? Apa tadi? Cara melindungi lingkungan. Cara melindungi lingkungan, ya, dari kerusakan. Dari kerusakan apa? Ingat nggak? Ayo ingat ya. Cara melindungi lingkungan dari kerusakan. Kerusakan apa? Nih, pelestarian lingkungan itu bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang
kita dia akan terurai nggak? Harus membutuhkan berapa waktunya? Sampai 500 tahun. Bayangkan 500 tahun itu hidup lagi masih. Akhirnya siapa yang akan terkena dampaknya? Keturunan kita. Makanya sampah plastik itu jangan dibuang sembarangan, apalagi di timbun. Coba kalau misalkan kalian di rumah ada tanah, coba gali tanahnya, pasti ada sampah plastik. Dan itu nggak tahu kemasan plastik tahun berapa yang dikeluarkan, ya kan? Ada yang bisa tahun 90-an kah, atau 2001 kah? Ada yang belum lahir. Bayangkan kalian belum lahir, sampah plastiknya sudah ada tertimbun di tanah. Tapi kalau di daunan, boleh nggak? Boleh karena mudah terurai dan menjadi pupuk. Makanya kalau misalkan daun yang ada berjatuhan di bawah-bawah tanaman kita yang di depan itu nggak apa-apa, nggak diambil karena dia akan terurai dan menjadi pupuk kompos bagi tanaman itu sendiri. Terus cara menjaganya dengan apa? Membersihkan yang plastik-plastik itu tadi, ya kan? Walaupun sedikit, ambillah sampah itu yang plastik. Ya, ada yang bertanyakan mengenai kelestarian lingkungan? Nah, terus di situ tadi ada yang namanya pengelompokan sampah. Pengelompokan sampah ini dibagi menjadi tiga. Ada apa aja? Ya, ada sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik sampah seperti apa? Yang mudah membusuk, sayuran, sisa makanan, apalagi buah-buahan, dedaunan, apa air yang kemarin ranting pohon, itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganik, karet, botol, kaca, ya yang pokoknya tidak bisa diperbaharui. Kemudian sampah ketiga yang beracun dan berbahaya. Contohnya seperti apa? Lupas, obat-obatan yang penting itu, yang berbahaya dan beracun itu obat-obatan, suntikan, bekas kimia, ya kan? Nah, itu kenapa jadi kita jarang menemui itu dan rumah sakit itu biasanya membuangnya tidak sembarangan kan? Kalau misalkan ada obat suntikan dibuang secara sembarangan, apa nanti akibatnya? Orang akan menggunakan barang itu dengan apa? Menyalahgunakan. Ya kan? Suntikan bekas pakai yang harusnya cuma sekali pakai ternyata dibuat sembarangan. Itu nanti kan merusak dirinya sendiri. Obat yang sudah expired, kemudian ada yang minum. Siapa yang minum? Diri sendiri tadi. Makanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang B3 itu yang sembarangan, pokoknya ada boleh. Rumah sakit aja punya SOP-nya untuk tidak membuang sembarangan, apalagi kita, masa obat yang sudah expired kita buang sembarangan. Kasihan nanti orang-orang yang mengambil sampah itu nanti timbul pada tahu bahwa itu expired atau sebagainya. Ya, nanti. Jadi tadi ada 3 pengelompokan sampah tadi ya. Dan kita juga sudah punya spanduknya di depan pagar itu. Ya kan, di depan pagar ada pengelompokan sampah organik sama anorganik. Itu sudah disediakan dan Ibu Kepsek kalau nggak salah yang menaruh situ. Jadi kalau misalnya kalian untuk membuang sampah plastik maupun dedaunan atau sisa-sisa makanan boleh di yang sampah yang di depan. Selanjutnya, nah ini ada masalah lingkungan. Masalah lingkungan itu ada 4. Yang pertama yaitu sampah plastik. Kita tahu permasalahan utama apalagi di Banjarmasin itu adalah sampah plastik. Ya, sampah plastik ini dampaknya terhadap ekosistem laut dan darat. Jadi nggak cuma di laut, di darat ya juga. Kalau di laut yang rugi siapa? Ikan. Karena kalau misalkan ikannya makan sampah plastik, maka dia akan mati. Kemudian di darat kayak kita nih, sampah plastik dibuang sembarangan, maka nanti akan menyebabkan penyakit, pencemaran lingkungan tadi. Ya. Kemudian kurangi yang penggunaan sampah plastik sekali pakai. Berarti harus diganti menjadi tote box atau pakai jintingan yang dari kain. Gitu. Kemudian menggunakan botol seperti tumbler. Di sini sudah beberapa orang yang menggunakan tumbler. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini
masuk di pemanasan global. Nah, kita sebelumnya kan belajar mengenai pemanasan global. Pemanasan global ini akan menyebabkan perubahan iklim. Contohnya nih, hari hujan, tapi ternyata suhunya panas. Ya nggak? Merasa nggak kita itu mengalami pemanasan global? Kayak malam aja, nah. Malam itu harusnya dingin ya, tapi ternyata kita kepanasan. Itu salah satu contoh dari pemanasan global. Terus lagi ada polusi. Polusi itu tidak cuma ada udara, tetapi ada air dan tanah. Kalau udara disebabkan apa? Kendaraan karena asap. Kemudian kalau air dan tanah, air itu bisa jadi yang tadi membuang sampah di batang. Nah, kayak ini yang rumahnya di batang itu di bantaran sungai. Jangan buang sampah sementara ada lubang sedikit, kalian buang sampahnya tuh di lubangan itu. Sementara ada lubang tuh, dan larut aja ya. Padahal itu akan menyebabkan dampak yang luar biasa. Jadi kalau lingkungan kita banjir dan apapun itu, jangan menyalahkan pemerintah. Lebih kesadar diri masih buang sampah di sungai pada, bertimbai sampah di sungai pada. Ini keadaan limbahnya banjir, menyalahkan pemerintah kan ada ini. Padahal ya itu karena buang sampahnya di sungai, sementara rumahnya para bantaran sungai. Padahal sungai di situ sudah tercemar ya kan. Apalagi suka mandi di batang. Kira-kira yang mandi di batang gatalan nggak? Gatalan. Karena dia di situ ada bakterinya ya kan. Sudah butek, habis itu di situ juga orang BAB di situ ya kan. Untungnya sungainya tidak digunakan menjadi untuk kita makan dan minum ya kan. Pasti menggunakan PDAM apa sih? Ya. Kemudian yang terakhir ada deforestasi. Deforestasi itu adalah penebangan hutan secara besar-besaran. Kalau penebangan hutan secara besar-besaran itu contohnya kontraktor yang menebang hutan dan dijadikan hutan itu sebagai perumahan. Nah itu juga akan menjadi bencana sebenarnya. Makanya di perumahan kalau kalian lihat di gambut yang di dalam situ itu akan banjir. Karena apa? Mulanya itu hutan tapi dijadikan sebagai perumahan. Makanya air itu tidak berjalan dengan semestinya. Harusnya itu sungai tapi malah dijadikan perumahan. Itu nanti menyebabkan banjir. Itu tidak boleh, makanya harus dilakukan reboisasi. Tapi kalau reboisasi ini dilakukannya pas apa ya? Ketika orang yang menggali tambang kalau sudah tidak ada perkembangannya maka harus direboisasi. Supaya apa? Supaya tanah itu menjadi subur lagi, supaya tanaman bisa berkembang lagi dan hutan itu juga kembali. Itu ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya dampak masalah lingkungan ada dua, ada bagi alam dan bagi manusia. Kalau bagi alam maka habitat dari flora dan fauna hilang. Contohnya apa? Kalau bagi hewan deh, bagi hewan kemana ya? Contohnya udah aja yang di Banjarmasin lah. Ibu menemui di daerah Sungai Andai banyak sekali warga keluar ke kota, ke rumah-rumah orang. Itu kenapa? Karena dia tidak punya tempat tinggal. Kenapa dia tidak punya tempat tinggal? Karena hutannya ditebang. Jadi monyet itu kan akan mencari makan. Kemana lagi dia mencari makan? Ya ke kota, ke rumah-rumah orang. Ya di mana? Kan habitatnya dirusak oleh manusia. Ya, itu banyak. Kalau jam 2 ke atas, jam 3, jam 4 monyet itu di atas sekolah banyak, nggak cuma 10-20, banyak sekali. Dan itu juga ke kota-kota. Itu kan kasihan loh, bagi hewan kasihan itu. Makanya kita jangan sampai hal-hal yang kecil itu kita bagi pohon sembarangan, itu jangan sampai. Kemudian ada penurunan kualitas tanah dan air. Nah, kalau tanah yaitu tadi menimbun sampah di tanah, maka kualitas tanahnya tidak subur. Kalau air, berarti kalau buang sampah di air berarti juga airnya akan tercemar. Kemudian bagi manusia, bagi kita nih manusia, dampaknya adalah kita terkena penyakit. Penyakitnya kalau kena polusi udara berarti apa? Asma, kanker. Pokoknya kalian sesak nafas itu deh. Itu namanya dampak bagi manusia. Ya kan kalau kalian begana nih di lampu merah
rasanya? Ngap kan? Susah napas. Nah itu kan termasuk dampak masalah lingkungannya. Kemudian kita juga akan dapat dampaknya yaitu bencana alam seperti banjir, kekeringan. Ya, kayak di sekolah kita aja tuh sudah terendam karena tidak adanya nih selokan untuk mengatur air yang jalan. Apalagi banyak juga sampah yang orang-orang buangnya sembarangan. Apalagi nih di belakang sekolah kita, buang sampahnya di situ kan dampaknya bagi kita apa? Bau. Terus apa lagi? Yang mulanya pada sampah timbul kayak belalat. Ya loh, kan itu sama aja membahayakan kita sebagai manusia. Nih, solusi global. Apa yang bisa kita lakukan dari pencemaran lingkungan? Apa yang bisa kalian lakukan? Dari pencemaran lingkungan, yang buang sampah pada tempatnya, terus apa lagi? Caranya, apa yang bisa kalian lakukan? Cara kecil aja. Ya, reboisasi tadi, pengelolaan kembali. Terus, kalau di lingkungan sekolah kita, jaga lingkungan dengan cara mengambil sampah ataupun memilah sampah dengan benar. Nih, ada solusi globalnya. Ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu penggunaan barang ramah lingkungan, contohnya ya, kemudian menanam pohon kembali yang reboisasi tadi. Kemudian mengadakan yang namanya kampanye supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kalian yang membuat poster kemarin itu dan kalian ke masyarakat itu sama aja dengan kalian berkampanye, mengingatkan masyarakat jangan buang sampah sembarangan lah, acil, aman. Ya. Kemudian nih, mengelola sampah kembali menjadi barang berguna, contohnya seperti apa? Pernah ke Haulan Guru Sekumbul kan? Di situ ada paman ataupun acil yang berjual tikar yang dari plastik. Nah itu kan dari apa coba? Baca lah yang plastiknya itu nabati, terus apa lagi? Sampah ya, pokoknya. Nah itu termasuk pengelolaan sampah ya, menjadi barang yang berguna. Bisa untuk kita duduk ya. Terus apa lagi? Dari sampah plastik juga kita bisa membuat yang namanya kerajinan tas, apalagi bunga dan sebagainya. Terus kalau misalkan dari sampah botol yang dimasukin sampah plastik, itu nanti bisa dijadikan sebagai apa? Tutup ataupun menjadi lampu. Ya, makanya ada pakai botol. Malah sudah bisa karena sudah dibuat mainan segala macam. Jadinya dibuang ya kan. Kemudian selanjutnya menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti apa? Sepeda. Kemudian apa lagi? Menggunakan sepeda listrik, mobil listrik. Nah itu salah satu cara kita ya untuk menjaga lingkungan yang benar. Terus nih, kalau misalkan kita pakai sepeda motor ya secara terus-terusan, BBM-nya kan lumayan. Kemudian ada tambang-tambang ya kan, itu akan menyebabkan dari polusi. Kemudian nih, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai itu kalau misalkan kalian beli makanan, terus jajan itu ya, menggunakan kan ada teman-teman plastik yang minuman es kayak gitu. Nah, itu harus dihindari. Cara menghindarinya yaitu dengan menggunakan tumbler plastik dan menggunakan plastik. Lanjut deh. Nah ini presentasi dari kita itu dirapikan. Opal kalau misalkan ngantuk cuci muka opal. Apa?
Iya. Pas presentasi posternya di bawah. Ayo jangan pakai akun kita sambil menghadapi ujiannya. Nah, lanjut presentasi. Kemarin sudah membuat proyek video, sudah membuat masing-masing dan sudah sediakan untuk presentasinya. Yang maju pertama presentasi yaitu kelompok Zahra, berikan tepuk tangan kelompoknya. Yang kelompoknya boleh mengikuti di depan. Kelompok yang duduk boleh nanti memberikan tanggapan maupun pertanyaan juga boleh. Beres ya? Di sini boleh dibagi juga. Emang kalian lihat apa? Ahai kemana? Sini lah. Aman, coba. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya, Zahra, Elia, Najwa, Mita, Jubai, Anhar, dan Talita. Kami akan mempresentasikan hasil video dari kami tentang pencemaran lingkungan di sekitaran sekolah. Ini dia videonya, silahkan dilihat ya. Boleh sambil jelaskan ya. Ini adalah kondisi sampah di belakang SD Negeri Siswa 4. Ini Bapak boleh minta waktunya sebentar. Ada wawancara. Pertanyaan pertama, apakah jumlah sampah di sini sangat seperti ini?
makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Jaro. Jadi untuk videonya, openingnya, terus bagaimana mewawancarai responden ataupun taman di sekitar yang membersihkan sampah, nah itu sudah bagus. Ini baru kelompok 1. Nanti saya lihat kelompok lagi. Kelompok yang kedua, kelompok 1. Ya, jadi kekurangan 2 personil ya, karena ada yang sudah turun izin ya. Sudah. Sini kami lihat banyaknya sampah yang ada di lingkungan kita, sampah yang ada di sini. Di sini kami sedang mengambil sampah yang ada di sekolah dan kami membuangnya ke tempatnya. Sampah apa sih yang dibuang oleh dia? Sampah plastik, yaitu sampah organik anorganik memiliki banyak macam sampah, yaitu plastik, kaca, besi, dan karet. Sampah organik termasuk sayuran busuk, makanan, dan dedaunan. Sampah ketiga yaitu obat-obatan dan yang beracun. Dampak apa sih yang akan terjadi kalau kita buang sampah sembarangan? Kalau di bantaran sungai akan menyebabkan banjir, tapi kalau di lingkungan sekolah akan menyebabkan sekolah menjadi tidak bersih dan akan menjadi sarang penyakit. Ya, presentasi dari kami salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ada permasalahan sampah yang ada di sekitar bantaran sungai ya kan? Adalah tadi videonya siapa yang videonya tadi itu ada memperlihatkan bahwa di situ banyak sekali sampah di sekitar sungai. Ya kan? Itu ada di perumahan-perumahan yang kalian ketahui ada di rumah yang tadi di rumah sekitar rumah ini ya. Jadi itu kondisi sampah sekarang itu lumayan banyak kan. Jadi tugas kalian apa kalau terlalu banyak itu berarti harus dibersihkan supaya dia tidak menyebabkan banjir itu. Selanjutnya ada kelompok rumah kelompok 3, silakan maju ke depan. Berikan aplausnya untuk supaya semangat maju. Ayo
nggak usah kesalahan siapa saja. Dibentangkan posternya. Pegang posternya. Yang bagian presentasi siapa? Ya, berarti sini jangan pegang tangan. Yang kedua yang rapi tuh tangan dua, yang kedua ya tangan kayak tadi ya. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ini ketika rumah dan ada kakak putri yang ibu dan ada Muhammad Haji, Muhammad Nabi, Muhammad Nawawi dan Muhammad Karim. Jadi kami akan menampilkan hasil video program kami. Silakan disimak. Ibu, apakah sampah di sini sebanyak ini? Biasanya kalau kemarin terakhir waktu akhir April Ibu lihat tidak sebanyak ini. Namun sepertinya ada yang membuang lagi terakhir tadi Ibu lihat dan Ibu saat keluar di situ ada warga yang mengatakan satu dosa penuh membuang lagi di sini sehingga terjadilah tumpukan sampah lagi. Kira-kira dampak sampah ini untuk sekolah kita Banyak sekali dampaknya. Kemarin kan Bu Hatin mengeluh juga karena ada bau semilir, kemudian lalat-lalat berterbangan dan Bu Hatin kan mengganggu waktu pian belajar kan. Saya membuang sampah di lingkungan sekolah.
Udah perkenalan. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Itu adalah solusi produksi sampah. Jangan buang sampah di sungai. Kenapa? Soalnya bisa menyebabkan banjir. Kenapa bisa menyebabkan banjir? Kan sampah kecil, kalau sungai besar. Kan kalau sampah itu plastik terus dia tersumbat dan tidak bisa menampung air lagi, kan bisa menyebabkan banjir. Oh, kayak gitu lah. Jangan diulang lagi ya, buang sampah di sungai. Soalnya kalau buang sampah itu harus terus bisa menyebabkan banjir yang sangat dalam. Buang sampah di sungai lagi, karena kalau buang sampah di sungai bisa tersebar dan menyebabkan banjir. Sampai sini dulu ya teman-teman, dadah. Ya, jadi tadi itu adalah penampilan video dari kalian semuanya sudah melakukan pengamatan beberapa hari. Sudah melakukan pengamatan beberapa hari ya, mulai dari sampah yang di belakang sekolah, kemudian sampah yang ada di masyarakat di bantaran sungai, kemudian sampah yang ada di dekat ini apa? Yang sapi itu ya, yang sapi itu ya, di situ. Jadi itu adalah kreativitas kalian semuanya. Kalian punya inovatif, punya ide, punya gagasan, dan punya keberanian, kepedean, itu sudah luar biasa. Ya, jadi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kemudian presentasinya mungkin ya harus lebih pede lagi ya, karena kan itu hasil karya kalian. Jadi kalau yang masih di depan jangan yang kayak malu-malu lucu, nggak usah, kayak pede aja ya. Kemudian selanjutnya ada kuis. Mungkin ada 5 kuis dan masing-masing kelompok itu maju ke depan untuk mengerjakan kuisnya. Kemudian nanti ada refleksi dan merenung bersama. Ya, boleh perwakilan kelompoknya satu dari kelompok Samsul terlebih dahulu. Kelompok Samsul terlebih dahulu ya, siapa? Kita menggunakan kuis virtual ya.
Boleh dibaca terlebih dahulu untuk soalnya. Boleh dibaca nyari-nyari soalnya. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Seperti apa? Itu Yusuf kata aja, jadi diketik di sini. Ya, diketik. Jawabannya bisa diketik di sini. Itu sudah ada kunci jawabannya, tinggal kalian memasukkannya. Iya. Jadi hubungan saling ketergantungan antara lingkungan dan makhluk itu namanya adalah ekosistem. Silakan lihat. Kelompok kedua yaitu jahat. Baca dulu soalnya apa? Yang disebabkan oleh atmosfer bermuatan ke dalam pencemaran. Dalam pencemaran apa itu? Kalau mengenai polusi yang disebabkan oleh asap udara. Iya, udara jawabannya. Lanjut kelompok lagi. Tadi yang mungkin lagi membahas sesial. Iya. Boleh dibaca dulu soalnya. Menanam pohon kembali ya. Iya, reboisasi. Lanjut kelompok Roma. Apa soalnya? Baik. Akibat apa yang terjadi kalau kalian buang sampah di sungai? Oh, yang punya apa kan? Aku kakak. Aku aja. Iya, lanjut. Terakhir. Soalnya baca dulu pembakaran hutan merupakan dampak dari apa? Nah, ya, jadi pembakaran hutan itu ada dampak negatif ya. Jadi untuk dampak positifnya maka jangan membakar hutan sembarangan dan harus melakukan yang namanya reboisasi. Nah, untuk kuis sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini apa aja? Mengenai apa tadi? Kelestarian nih. Apa lagi? Sudah belajar mengenai pengelompokan sampah. Apa lagi? Selain pengelompokan sampah, ada lagi kan? Kita simpulkan dengan bersama-sama. Ada yang mau bacakan nggak? Boleh. Bacakan. Kesimpulannya, bacakan. Boleh, saya siap. Lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama, merupakan bagian dari kebiasaan dan masyarakat kolaborasi untuk komunitas dan pemerintah sangat penting. Nah ini, lingkungan hidup itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama, bukan tanggung jawab sendiri. Ya pokoknya kita bersama harus bisa menjaga yang namanya lingkungan hidup. Kalau misalkan
menjadi kebiasaan kalian. Yang ketiga, adanya kolaborasi. Kolaborasi ini artinya kerjasama ya, baik antara individu, komunitas, dan pemerintah setempat. Nah, kalau dari individu berarti diri kita sendiri, kemudian kalau kelompok berarti dengan teman-teman, dengan warga sekolah, dengan orang tua, ya. Kemudian pemerintah setempat bisa dengan RT, RW, kepala desa, sampai dengan gubernur, ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan kan pembelajaran untuk hari ini? Tidak ada. Selanjutnya refleksi. Refleksi ini aku mau di kalian masing-masing. Nanti boleh dibutuhkan refleksinya. Iya, bebas. Kemudian video yang tadi jangan lupa untuk diupload di media sosial. Kita kan punya grup TikTok kelas 6 ya kan, boleh diupload karena itu merupakan tugas kalian dan itu bagus untuk misalkan memberikan motivasi ke yang lain. Kalau ini lo membuat video mengenai pencemaran lingkungan, ya nanti siapa adminnya, nanti kirim ke adminnya dan suruh upload. Udah siapa untuk menulis refleksi ini cuma 2 menit aja. Ini refleksinya yang pertama, nggak usah ditulis, langsung jawab aja. Jadi yang pertama, pelajaran apa yang penting kita pelajari pada hari ini? Tulis, jawabannya langsung tulis. Pelajaran penting apa yang kalian pelajari hari ini? Apa ikhlas? Langsung jawabannya. Karena kita tidak ada sticky note, jadi kita tidak bisa menekan kapan refleksi. Jadi ditulis di dan yang kedua, bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini? Perasaannya misalkan biasa aja kah, senang kah, atau ya gitu-gitu aja kah? Kemudian yang ketiga, apa kendala yang kalian alami ketika membuat project video? Contoh, ya, kendalanya HP-nya kada kawan, atau orangnya tidak terkumpulan, itu termasuk kendala ya. Terus komunikasi tidak berjalan antara kelompok, itu termasuk kendala. Ayo 1 menit lagi. Kita keliling dulu. Terus refleksi ini mau perwakilan aja yang mau baca. Nanti ikut aja. Udah selesai.